Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini, gue tertarik untuk ngebahas ending Odd Taxi yang ternyata jauh lebih kelam daripada yang kita lihat di anime. Di anime, kita hanya diberitahu kalau si kucing hitam pernah membunuh siswi SMA dan pada saat itu, dia sedang naik taksi untuk membunuh si supir taksi. Tapi, sadar nggak kalau di ending Odd Taxi, kita tidak diperlihatkan wujud manusia si jerapah. Nah, sebenarnya ada cerita tersembunyi di anime ini yang hanya diceritakan di dalam audio drama dan semua itu berhubungan dengan pulpen ini. Di dalam anime, pulpen ini sempat diperlihatkan ada di dalam restoran, lalu muncul di dalam taksinya Odokawa, lalu muncul di bajunya si polisi, lalu muncul lagi di atas meja ketika produser sedang ngobrol dengan si anjing putih, lalu muncul di tangan si jerapah, dan terakhir kali terlihat ada di tangannya si kucing hitam. Dijelaskan dalam audio drama kalau pulpen itu disebut The Happy Ballpoint Pen. Pulpen yang cukup populer pada saat itu karena dipercaya bisa menularkan kebahagiaan jika diberikan kepada orang lain. Sehingga inilah yang jadi alasan kenapa pulpen ini bisa berpindah-pindah lokasi. Lalu dijelaskan lebih jauh kalau ternyata di dalam pulpen itu terdapat alat penyadap yang bisa menangkap suara dan bisa didengarkan dengan menggunakan receiver. Nah, inilah yang jadi premis di audio drama Odd Taxi. Si jerapah memiliki hobi untuk mendengarkan live konser secara gratis dengan menggunakan alat receiver khusus sehingga dia bisa menangkap frekuensi dari mikrofon yang digunakan pada saat live konser. Tapi suatu ketika, dia berhasil menangkap frekuensi dari sebuah alat penyadap dan memutuskan untuk merekam suara yang dia tangkap. Suara itu kemudian dia putar di dalam podcastnya. Singkat cerita, pulpen itu terus berganti-ganti posisi dan akhirnya sampai ke tangan si kucing hitam. Lalu ketika sampai di tangan si kucing hitam, ibunya tiba-tiba saja menelpon dan berkata kalau suara si kucing hitam terekam dalam sebuah situs. Nah, dari sini si kucing hitam sadar kalau ada orang yang menyadap dirinya dan akhirnya tahu kalau pulpen ini adalah alat penyadap. Barulah dari sini si jerapah kehilangan sinyal dari alat penyadap itu dan memutuskan untuk mencari alat tersebut. Si jerapah pun berhasil menemukan alat itu yang ternyata tergeletak di bawah vending machine. Masuk ke episode terakhir di audio drama, episode ini bercerita tentang pesta di dalam restorannya Taiko. Kalau kalian notice, di bagian akhir episode 13, Taiko menempelkan kertas di depan restorannya yang bertuliskan dipesan hari ini. Jadi, timeline episode terakhir audio drama terjadi di malam hari setelah Taiko menempelkan kertas itu. Nah, disinilah bagian yang menarik. Di audio drama terungkap kalau ternyata orang yang membuat dan menyebarkan rumor tentang pulpen itu adalah Taiko. Makanya, pulpen itu pertama kali terlihat ada di dalam restorannya Taiko. Karena si jerapah tahu kalau Taiko adalah pemilik pulpen itu, dia pun memutuskan untuk mengembalikan pulpen itu ke Taiko. Kemudian si jerapah menyadap percakapan Taiko dan terdengar kalau Taiko sedang teleponan dengan Odokawa. Taiko menjelaskan kalau dia melakukan hal ini karena dia curiga dengan Odokawa dan ingin menyadap Odokawa dengan menggunakan pulpen agar dia bisa tahu tujuan sebenarnya Odokawa. Lalu Taiko ngomong kalau sepertinya Nikaido bukanlah pembunuh siswi SMA dan sepertinya ada orang lain yang melakukan hal itu. Tidak lama kemudian, Taiko mendengar suara ketukan di pintu restoran dan dia pun menutup teleponnya. Lalu ketika pintu itu dibuka, Taiko langsung ditusuk dengan pisau dan orang yang menusuk Taiko adalah si kucing hitam. Si jerapah yang saat itu sedang menyadap pulpen sempat terkejut ketika mendengar suara yang aneh dan si kucing hitam pun mengambil pulpen lalu ngomong, "Kau yang mendengarkan ini, aku tahu kalau kau adalah orang yang mengambil pulpen. Kamu selanjutnya." Oke, sampai di sini ketahuan kalau si kucing hitam sengaja menyimpan pulpen di bawah vending machine untuk memancing siapapun orang yang menyadap alat ini. Strategi ini terbukti berhasil karena sekarang si kucing hitam tahu identitas si jerapah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nasibnya Taiko dan si jerapah? Untuk nasibnya Taiko, gue rasa sih dia sudah pasti mati. Meskipun di ending episode 13 dia diperlihatkan masih hidup, tapi dengan informasi dari audio drama, kita pun tahu kalau sebenarnya ada time skip antara scene Taiko yang menutup restorannya dengan scene si kucing hitam yang naik ke dalam taksi. Lalu untuk nasib si jerapah, kita tidak diperlihatkan wujud manusianya, maka sangat besar kemungkinan kalau dia pun sudah mati. Bukti lain yang memperkuat asumsi ini adalah pulpen yang si kucing hitam pegang. Kalau saja si jerapah masih hidup dan dia masih menyadap pulpen itu, harusnya si kucing hitam tidak akan berani ngomong yang aneh-aneh. Tapi di bagian akhir episode 13, si kucing hitam dengan santainya ngomong, "Aku kepikiran untuk menyingkirkannya lagi dan menjadi penyanyi tunggal." Kalimat ini memberi kesan kalau si kucing hitam sama sekali tidak khawatir omongannya akan disadap karena orang yang menyadap pulpen ini sudah dia habisi. Jadi kesimpulannya, meskipun di ending anime Odd Taxi terlihat kalau si kucing hitam hanya membunuh satu orang, kenyataannya si kucing hitam sudah membunuh 3 orang. Lalu bagaimana dengan nasibnya Odokawa? Menurut gua sih belum ada jawaban pasti apakah Odokawa mati atau tidak, karena ending episode 13 bisa dibilang ngegantung alias open ending. Nah, yang namanya open ending artinya kita diberi kebebasan untuk berspekulasi selama belum ada konfirmasi dari pembuatnya. Jadi, mari kita berspekulasi kalau Odokawa masih hidup dan kalau saja Odokawa sudah mati. Mari kita mulai dengan kemungkinan kalau Odokawa sudah mati.
Melihat track record si kucing hitam selama ini, di mana dia selalu berhasil membunuh target yang ingin dia habisi, mulai dari siswi SMA, ibu-ibu restoran, dan juga si jerapah, ini berarti sangat besar kemungkinan kalau dia akan berhasil membunuh Odokawa jika saja dia berniat melakukan hal itu. Bukti lain yang memperkuat asumsi ini yaitu Odokawa hanya tahu identitas si pembunuh dalam wujud kucing hitam dan bukan dalam wujud manusianya. Jadi, ketika si bocil masuk ke dalam taksi, kemungkinan Odokawa tidak mengenal bocil itu sehingga membuat si bocil dapat dengan mudah membunuh Odokawa. Selain itu, scene ini terjadi di saat hari masih terang. Ini berarti pada saat itu, sebagian besar karakter kita sedang bekerja. Jadi tidak mungkin si cewek alpaka akan datang untuk menolong si MC seperti ketika dia menolong si MC yang hampir mati dibunuh Yamamoto. Mungkin satu-satunya yang bisa menolong si MC pada saat itu hanyalah si polisi. Nah, itu tadi 3 bukti yang bisa memperkuat asumsi kalau Odokawa beneran mati dibunuh si kucing hitam. Sekarang, mari kita berasumsi kalau Odokawa tidak mati. Nah, untuk hal ini, gue punya beberapa bukti yang bisa memperkuat asumsi kalau Odokawa tidak mati. Di video sebelumnya, banyak dari kalian yang ngomong kalau mungkin saja Odokawa tidak mati dan dia sengaja memancing si kucing hitam. Nah, gue punya beberapa bukti yang bisa memperkuat asumsi ini, yaitu Odokawa memang sengaja memancing si kucing hitam. Bukti pertama, Odokawa mengingat gadis yang dia antar ke kantor Mystery Kiss pada malam tanggal 4 Oktober, lalu Odokawa ngomong kalau dia akan melaporkannya kepada polisi. Berhubung ada timeskip yang cukup lama antara scene Odokawa di rumah sakit hingga scene si bocil masuk ke taksi, ini berarti Odokawa sudah melaporkan gadis itu ke polisi. Bukti kedua, Odokawa sempat teleponan dengan Taiko, di mana Taiko ngomong kalau sepertinya Nikaido bukanlah pembunuhnya dan ada orang lain yang membunuh si siswi SMA. Ini harusnya semakin meyakinkan Odokawa kalau si pembunuh siswi SMA masih berkeliaran. Apalagi setelah percakapan itu, Taiko tiba-tiba saja mati terbunuh. Odokawa pasti sudah tahu kabar kematian Taiko, dan Odokawa tidak akan tinggal diam ketika tahu orang yang dia kenal ikut menjadi korban. Bukti ketiga, gue ingin membantah asumsi yang berkata kalau Odokawa tidak tahu identitas seseorang dalam wujud manusianya. Salah satu bukti yang digunakan untuk memperkuat asumsi kalau Odokawa pasti mati, dikarenakan Odokawa hanya tahu wajah si kucing hitam dalam bentuk binatang dan bukan dalam wujud manusianya. Tapi, coba kalian lihat di episode 3, Odokawa bisa langsung mengenali Imai, padahal itu adalah saat pertama kali Odokawa melihat Imai dalam wujud manusianya. Contoh lainnya, ketika Goriki ngomong kenapa tidak memberikannya sendiri, dia itu si paman tapir, kau tahu kan? Nah, ketika mendengar hal ini, Odokawa langsung tahu siapa si paman tapir yang dimaksud. Ini artinya, Odokawa bisa langsung tahu identitas mereka meskipun dia tidak lagi melihat mereka sebagai hewan. Bukti keempat, si jerapah merekam dan juga menyiarkan sebuah percakapan yang berhasil dia sadap dari pulpen dan juga dia berhasil merekam detik-detik Taiko terbunuh. Ini berarti ada kemungkinan kalau informasi tentang si pembunuh sudah tersebar dan Odokawa mungkin saja tahu tentang hal ini. Dan bukti kelima, Odokawa punya rekam jejak untuk bisa menjebak orang. Contoh di episode 3, Odokawa sengaja mengulur waktu untuk menunggu kedatangan polisi agar mereka bisa menangkap Dobu, walaupun gagal. Di episode 10, Odokawa bekerja sama dengan Yamamoto untuk menggagalkan rencana Yano. Dan di episode 12, Odokawa memindahkan pemancar ke mobilnya Dobu untuk memancing si psikopat. Nah, dengan contoh-contoh tadi, Odokawa terbukti mampu mengendalikan emosinya agar tidak panik dan bisa mengatur rencana untuk menjebak orang yang dia targetkan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Odokawa sudah tahu bahwa si bocil ini adalah pelakunya dan sengaja memancing dia untuk masuk ke taksinya. Lalu, coba kalian perhatikan scene ketika si bocil masuk ke dalam taksi dan scene ketika karakter lain masuk ke dalam taksi. Di sini terlihat kalau Odokawa seperti melakukan gerakan kecil ketika si bocil itu masuk. Gerakan ini bisa saja berarti dua hal, yaitu Odokawa lagi nyalain mobilnya atau mungkin saja Odokawa lagi menekan tombol SOS yang memang ada di sebelah kanan bawah setirnya. Andaikan benar Odokawa menekan tombol SOS, maka ini akan memperkuat asumsi kalau Odokawa sengaja memancing si bocil itu untuk masuk ke dalam taksinya dan si polisi sedang bersembunyi untuk menunggu sinyal dari Odokawa. Seperti yang gue bilang sebelumnya, scene ini terjadi pada saat hari masih terang, sehingga satu-satunya yang bisa membantu Odokawa pada saat ini hanyalah si polisi. So, itu tadi semua asumsi tentang nasib Odokawa di ending episode 13. Karena ending episode 13-nya adalah open ending, maka semua asumsi bisa saja benar sebelum kreatornya sendiri yang mengonfirmasi. Untuk gue pribadi, gue lebih percaya kalau Odokawa sengaja menjebak si bocil setelah mendengar kejadian di audio drama. Gue cukup yakin kalau Odokawa tidak akan tinggal diam setelah Taeko menjadi korban. Tapi bukan berarti gue bilang kalau Odokawa pasti masih hidup, karena tetap saja ada kemungkinan kalau si kucing hitam itu berhasil membunuh Odokawa tanpa hambatan sama sekali. Nah, itu tadi penjelasan ending Odd Taxi yang ternyata lebih kelam daripada yang kita kira. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Johnny, Cemungut Ngap, Oce, ada dari Breeze. Gak tau sensei, saya nggak suka pas bahas anime Shumatsu no Valkyrie versi animenya.
Ya wajar sih, semua orang kan berhak untuk suka dan juga tidak suka akan sesuatu. Yang penting, kita bisa saling menghargai pendapat masing-masing dan saling setuju untuk tidak setuju. Dan ada dari kaki depan sebelah kanan, karakter selain Remedios atau Shun yang bikin greget. Rachel, tidak ada karakter yang ngeselinnya melebihi dia. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.